Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miftahul Arifin Amni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum pemrograman Java modul ketiga. Di mana pada modul ketiga ini tidak membuat program, akan tetapi kita disuruh menghitung secara manual, kemudian dicocokkan dengan hasil yang sudah kita tuliskan di program seperti itu. Sebelum menghitung, ini perlu dipelajari bahwa target kegiatannya adalah memahami logika pengerjaan operator assignment, operator bitwise, operator relasional, dan operator boolean. Seperti ini keterangan dan deskripsinya. Kategori operatornya ada assignment, ada sederhana atau sama dengan, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan lain-lain. Kemudian di operator bitwise ini ada AND, OR, XOR. Kemudian di kategori operator relasional atau hasil atau boolean, ini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah boolean. Step to do-nya adalah kerjakan soal di bawah ini tanpa program, tulis nama jawaban di selembar kertas yang telah diberi nama dan NIM Anda. Lakukan tes ini selama maksimal 45 menit. Kumpulkan hasil pekerjaan Anda. Setelah semua praktikan mengumpulkan semua hasil pekerjaan ditulisnya, maka praktikan diberi kesempatan mengerjakan program untuk menjawab. Nah, ini soalnya. Kita kerjakan dulu. Oke? Kita buka program ini dan ini. Kita nanti cocokkan. Di sini saya sudah menulis skripnya. Skrip dari soal ini sudah saya tuliskan. Kemudian hasilnya sudah tertulis di sini. Nanti kita cocokkan ya. Kita kerjakan dengan menggunakan notepad. Oke? Nilai X adalah 3, kemudian nilai Y sama dengan 2, nilai Z sama dengan 5. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Nomor 1, X plus Y, jadi 3 tambah 2, hasilnya pasti 5. Cocok kan? Cocok. Kemudian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini X kali Y atau 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Cocok ya? Cocok. Lanjut next. Menurutnya 3. Nomor 3 ini X min Y. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Cocok dengan jawabannya, dengan program yang sudah saya tulis tadi di NetBeans ini. Nah, kemudian yang nomor 4 ini 3 dibagi 5, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena 3 dibagi 5 itu ada hasilnya sebenarnya adalah 0, coba kita kalkulator dulu.
Kalau tidak salah 0,6 kayaknya. Coba 3 dibagi 5, hasilnya 0,6. Betul ya, 0,6. Nah, kenapa hanya angka 0 yang muncul di program ini? Karena tipe datanya berbentuk integer. Sedangkan kalau ingin memunculkan 0,6 ini harus menggunakan tipe data double. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam, oke? Sekarang kita fokus pada menghitung ini. Kemudian yang nomor 5, pertanyaannya adalah X plus Y. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka pengerjaannya adalah X sama dengan X dipindah ke depan, kemudian plus Y. Jadi X sama dengan 2 ditambah dapat salah 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 5. Nah, sekarang berarti nilai X-nya, nilai X yang ini sudah berubah menjadi 5 gitu. Nomor 5 cocok ya dengan hasilnya ya. Nomor 5 ya. Kemudian ke selanjutnya ya, yaitu selanjutnya X kali Y. Jadi sama seperti tadi, X sama dengan 2, X nya sudah menjadi 5 ya, 5 kali 2 sama dengan 10. Cocok ya dengan yang nomor 6 ini, hasilnya 10. Jadi sekarang X nya sudah berubah menjadi 10. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, X dikurang sama dengan Y. X sama dengan 10 dikurangi berapa? Dikurangi hasilnya adalah 8. Cocok dengan soalnya ya. Nah, berarti sekarang X nya 8 itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu nomor 8, X sama ya, tidak usah ditulis lagi, berarti X dibagi Z atau 8 dibagi 5 ya. 8 dibagi 5 itu 1, coba kita hitung menggunakan kalkulator. 8 dibagi 5 hasilnya adalah 1,6. Nah, kenapa yang di nomor 8 ini hanya muncul 1? Sama, kasusnya sama dengan yang nomor 4 tadi. Karena ini tipe datanya integer, jadi integer tidak bisa menampung atau menghasilkan output yang berbentuk pecahan seperti itu.
harus menggunakan double baru muncul 1.1,6 ini baru muncul seperti itu. Next, lanjut. Berarti sekarang ini X nya 1 ke nomor 9. Ini 9 kita next aja ya, karena sudah dibahas tadi, sama kayak nomor 2 ini, tapi cuma merubah angka yang tadinya semula 3 dikali 2 sekarang menjadi 1 dikali 2, hasilnya akan 2 tetap seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 sebenarnya ini juga hanya menambah satu angka saja. 1 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Nah, sudah cocok ya, nomor 10 cocok dengan ini, dengan hitung manual kita. Dan next ke nomor 11. Nomor 11 ini 1 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 5. Di dalam matematika itu perkalian harus dijumlah terlebih dahulu, terlebih awal. Jadi simpelnya 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikurang 5. Jumlahkan sekarang. 1 tambah 4 sama dengan 5, kemudian dikurangi 5, hasilnya akan 0. Cocok ya dengan yang nomor 11 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Nah, 12 ini sebenarnya sama juga dengan yang nomor 11 ini. Jadi kita next aja. Next. Nomor 14 juga next. Kita karena tadi sudah selesai dikerjakan. 14 akan sama dengan yang nomor 10 ini. Hasilnya akan sama seperti itu. Kemudian yang nomor 15 ini, yang nomor 15 hanya menampilkan output nilai X, nilai Y, dan nilai Z seperti itu. Dan nilai akhirnya adalah nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2, nilai Z sama dengan 5. Cocok dengan yang ini ya, cocok dengan hasil akhir yang kita hitung manual tadi. Kemudian yang nomor 16. Nomor 16 ini adalah operator bitwise N. Jadi kita hanya mengkonversi pecahan desimal ini atau bilangan desimal ini ke bilangan biner seperti itu. Kita tulis dulu. Bilangan biner dari 1 adalah 000 000 000 1. Ini bilangan binernya 1. Sebenarnya huruf 0 atau angka 0 ini ke belakang ini tidak wajib ditulis. Tapi karena kita biar nanti sama-sama 8 bit, jadi kita tulis saja. Kemudian yang ini adalah angka 2 gitu. Kemudian kita ini nomor 16 kita kerjakan. Jadi nomor 16 ini maksudnya gimana ya cara menjelaskannya. Jadi kalau perlu diketahui sebelumnya perlu diketahui, bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau yang bisa disebut juga dengan
true false seperti itu. Nah, jadi kalau operator bitwise n ini, kalau apa namanya itu 0 ketemu 0 atau false ketemu false, salah, ini maksudnya kalau true bertemu dengan true itu baru dikatakan true, namun kalau false ketemu true itu tetap false gitu. Contoh 0 ketemu 1 atau false ketemu true, ini akan false. Syaratnya kalau operator bitwise n ini harus true dengan true seperti itu. Nah, sekarang kita tulis jawabannya nomor 16 ini, yaitu yang pertama false 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 false, kemudian false 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 false. Nah, kenapa ini tetap tetap 0? Karena false ketemu dengan true maka hasilnya akan false. True ketemu false maka hasilnya akan false seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0 itu. Nah, ngerti ya? Next ke tanya selanjutnya. Nah, kalau dalam apa namanya ini, kalau dalam apa ini namanya, lupa tadi ya saya. Bit XOR itu adalah bentuk dari bit operator bitwise XOR. Bukan XOR yang ini barusan, salah. OR ya, OR ya, OR. Maaf, salah. Nah, yang nomor 17 ini jadi sedikit berbeda dengan yang apa namanya itu, dengan yang operator bitwise n ini. Kalau operator bitwise n, kalau false ketemu true itu hasilnya akan false. Kesimpulannya kalau n itu harus sama-sama true seperti itu. Namun kalau OR ini, kalau salah satunya ada yang true maka hasilnya akan true seperti itu. Semisal true dan false maka itu akan true. Dari kebalikan dari apa namanya itu, dari n tadi seperti itu. Jadi kita kerjakan saja. 0 false false false. False true ketemu dengan false maka hasilnya adalah true seperti itu. True ketemu dengan false sama dengan hasilnya adalah true. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi ini 3. Dalam bilangan biner ini 3. Kalau tidak percaya bisa searching apa namanya ini, bilangan biner ini dalam kepecahan desimal seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 18 ini masih sama ya dengan yang tadi.
dengan apa namanya itu, oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi nomor berapa dah? Nomor 18 ya. Nomor 18 itu ini kita hapus dulu sebentar biar tidak oke. Nomor 18 itu adalah XOR. Dimana kalau XOR itu adalah ketika a true bertemu dengan true bertemu dengan true atau false ketemu dengan false, itu hasilnya tetap 0. Akan tetapi kalau false dengan true atau true dengan false, maka itu hasilnya akan true, seperti itu. Nah, di 18 ini X XOR Y. Jadi X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Berarti hasilnya seperti ini. False, 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 true, true, true. Jadi sama dengan 3. Cocok ya teman-teman, cocok ya. Kemudian ini dihapus dulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu nomor 19. Jadi nomor 19 itu Y ini, Y dengan Z ini dijumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan. Y-nya sama dengan 2 ditambah dengan Z atau 5 sama dengan 7. Kita konversi dulu angka 7 ini ke bilangan biner. Bilangan binernya 7 adalah 000 atau true, false, 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 0111. Ini adalah 7. Nah, kemudian kita baru mengerjakan yang XOR ini. Bukan XOR ya. Maaf, N. Nah, X-nya adalah 1. Kemudian apa namanya ini? Jadi seperti ini. Karena N itu false ketemu dengan true tetap false, maka hasilnya akan 0 0 0 0 0 0 0 1. True bertemu dengan true baru di menghasilkan true, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1. Mudah teman-teman. Kemudian yang nomor 20 adalah OR. Kita kerjakan dulu yang Y, penjumlahan Y dengan Z. Y dan Z akan menghasilkan 7. Iya. Nah, ini sudah ada bilangan-bilangan 7. Kita hanya mengerjakan yang X or Y atau X atau 1 or Y, seperti itu. Nomor 20 ya, 20. Berarti 1 dengan 7, seperti itu. Karena OR ini apa namanya itu sebentar teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0 0 0 0. Kita pindah dulu saja biar lebih mudah ya. Turun 7.
Kalau angka satu kalau dalam OR itu angka satu tetap angka satu, tetap meskipun true bertemu dengan false itu tetap true. True, true, ini true. Gitu. Hasilnya adalah iya, hasilnya adalah 7. Nomor 20. Jadi cocok ya. Jadi yang selanjutnya nomor 21 ini 21 Z atau 5 dikali 2 ini sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, penulisan 10 ini penulisannya seperti ini. Dalam bilangan binarnya seperti ini. Nah, 10. Dan hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Salah ya, ternyata bukan seperti ini. 10 ini seperti ini teman-teman, maaf 10 seperti itu, kemudian nah betul. Nomor ternyata saya bingung, tak kira masih X, ternyata Y di depan Y, jadi Y itu adalah 2, jadi 10 ya. Makanya tadi saya bingung, sempat saya pause, makanya 2 ya. Nah, karena ini adalah XOR, kalau XOR angka yang sama-sama bertemu yang false ketemu false itu akan tetap false. Kalau true bertemu dengan true itu akan false tetap. Artinya kalau dua angka yang sama itu akan menghasilkan false seperti itu. Namun kalau false dan true itu akan menghasilkan true seperti itu. Jadi hasilnya menjadi 1 0 0 0, karena nolnya sama dengan 0, 0 dengan 0 jadi 0, 1 dengan 1 jadi 0, 0 dengan 0 jadi 0 seperti itu. Jadi hasilnya jadi 8, sama ya dengan yang nomor 21 ini. Kemudian lanjut ke nomor, oke, sorry guys, tadi dibingungkan lagi dengan programnya. Ternyata programnya soal penulisan, yang biasanya menuliskan angka Y itu menjadi Z, teman-teman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu X or Y. X nya itu tadi berapa, 1 ya. Wah, salah lagi ini. Bentar.
Jadi hasilnya menjadi 0,011. Ini jadi 1, ini jadi 1. Jadi hasilnya adalah 3, teman-teman. Sama kan? Ya, yes. Akhirnya masuk ke bagian yang termudah, teman-teman. Capek, teman-teman. Nah, di 23 ini X kurang atau X-nya adalah 1. Kita anukan lagi. Kita reset ke awal lagi. Tadi 3 ini ya. 3 kurang dari 2. False ya, teman-teman. Hasilnya adalah false karena 3 itu lebih besar dari 2. Kemudian yang 24 ini 3 lebih dari 2. True ya, ya true, teman-teman. True, teman-teman. Karena 3 lebih dari 2. Kemudian yang 25 ini 3 kurang dari sama dengan 2. False ya, teman-teman. False ya, teman-teman, karena 3 ini lebih dari 2, bukan kurang dari 2, teman-teman. Kemudian yang nomor 26 ini 3 lebih dari sama dengan 5. 3 tidak lebih dari 5 ya, teman-teman. Karena 3 itu kurang dari 5. Jadi jawabannya adalah false. Nomor 26 false. Jadi selanjutnya X atau 3 sama dengan 5, teman-teman. Ini false juga. Karena 3 tidak sama dengan 5, teman-teman. Kemudian yang nomor 28, 5 tidak sama dengan 3. True, teman-teman, karena 5 memang tidak sama dengan 3, teman-teman. Yang 29 X sama dengan plus I. Langsung ke anunya, teman-teman, langsung ke angkanya. Jadi 3 2 ini adalah increment, teman-teman. Kalau increment itu ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, teman-teman. Jadi langsung 3 sama dengan 3 sama dengan sekarang berarti true ya, teman-teman. 3 sama dengan 3 ya, teman-teman. Jadi ini 3 sekarang. Sama plus 3, teman. 3 ditambah 1 sama dengan 4, teman-teman. Jadi 3 sama dengan 4 ini false, teman-teman. Karena 3 tidak sama dengan 4, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih awam juga di dunia perkodingan ini. Kalau kalian, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa like juga, subscribe-nya juga, karena subscribe kalian motivasi buat saya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.